Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kampus kita Viewpoint. Di kampus ini, para kolega dosen, dosen muda, dosen pemula akan mendapatkan informasi ya seputar karir, tips, dan inspirasi dosen Indonesia. Nah, kita sharing-sharing aja ya. Nah, bersama saya Profesor Tirta Musitama. Nah, kabar baru yang bagus dulu ya, alhamdulillah saat ini bulan puasa, bagi yang menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya semoga ibadah puasa kita dan juga ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dan kita semakin menjadi insan yang semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Buat yang enggak, tetap semangat ya, kita saling respect ya, menghormati kolega-kolega kita sebagai, eee, insan, insan beragama ya di Indonesia yang saling bertoleransi. Nah, saya sekarang kali akan membahas tentang satu hal yang menarik nih belakangan ini. Pernah nggak, ingat nggak ya, viral nih di media sosial tentang, pas seorang dosen, kolega dosen kita ya, di salah satu perguruan tinggi di Bandung ya, yang mengatakan menyampaikan di medsosnya tentang, jangan jadi dosen gitu, atau tagar kira-kira jangan jadi dosen. Nah, ternyata ini menarik banyak banget ya, memicu perdebatan, diskusi, itu keren ya, ini netizen Indonesia ini emang keren banget ya. Nah, saya tidak akan membahas detail tentang jangan jadi dosen itu ya, tapi pada dasarnya apa yang ingin saya sampaikan, yang saya tangkap adalah, masyarakat Indonesia kembali tersadar gitu ya, bahwa profesi dosen ini kok menjadi perdebatan, menjadi penting, masalah klasik gitu ya, kayaknya tugasnya mulia, tapi persoalannya selalu terkait dengan banyak tugas administratif, banyak tugas-tugas lain, masih dituntut di Dharma perguruan tinggi gitu ya, mengajar, kemudian menyelesaikan pendidikan, membimbing, meneliti, publikasi, community services, banyak banget. Nah, itu sih nggak masalah ya, tapi di sisi lain, nah seringkali atau secara umum tuh ya, kita dapat, eee, kompensasinya ya, benefit yang didapat itu nggak sepadan gitu dengan tugas kerjaan tanggung jawab yang luar biasa. Nah, gimana? Masalah klasik kan ya? Tapi oke lah, yuk mari kita kembali kita bahas ya persoalan itu ya. Jadi di sini saya tidak membahas soal, apa namanya, rekan kita yang, mengunggah, mendiskusikan tentang tagar jangan jadi dosen itu, tapi justru saya berterima kasih ini adalah isu yang klasik yang memang perlu kita bahas ya, dari perspektif saya tentunya ya. Nah ini sekali lagi kita sharing ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan ya terkait dengan, hal ini ya. Paling tidak saya ada 4 hal yang bisa, kita coba analisis gitu ya ketika kita membahas soal dosen-dosen perdosenan ini ya. Nah, pertama tentu kenapa sih perdebatan itu terjadi ya? Kembali ya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang, "Ya udahlah gue terima aja, gaji kecil, seperti ini misalnya, tapi tugasnya banyak," gitu ya. Tapi kembali kepada, wah motivasi saya menjadi dosen kan mengabdi kepada bangsa dan negara, ya berbagi ilmu, dan bla bla bla, banyak lagi ya. Karena kita tahu ya motivasi menjadi dosen itu dari yang spektrumnya ekonomi gitu ya, ya, yang memang memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya, sampai, spektrum yang, sangat ideal ya, sangat tinggi, sangat mulia gitu ya, ingin berbagi, ingin berkontribusi, memajukan bangsa, mencetak generasi-generasi muda yang hebat di masa depan dan lain sebagainya. Sah-sah saja itu nggak ada masalah. Nah, sekarang semua tergantung kepada itu. Jadi apa motivasi kita, motivasi Anda nih teman-teman menjadi dosen, ya. Nah kemudian dari situ kita bisa melihat, kita akan menerima kondisi itu atau tidak gitu ya. Nah penting yang pertama ya soal motivasi. Jadi jadi dosen apa tidak, ya tergantung motivasi Anda gitu ya. Kalau motivasinya cari uang, mungkin jadi dosen nggak cukup dan lain sebagainya ya. Nah Anda bagaimana? Mau meninggalkan profesi itu? Atau tetap profesi itu tapi berusaha, menambah dengan kegiatan lain, misalnya begitu ya. Atau memang Anda cukup bahagia gitu ya dengan kondisi yang sekarang. Ini kita bicara secara umum ya, pasti banyak kampus-kampus yang, bisa memenuhi kebutuhan dosennya dengan baik juga dan dosennya fine-fine aja, bisa terus berkarya walaupun sibuk banget, tapi juga merasa mendapat kompensasi yang cukup ya, jadi benefitnya cukup gitu ya. Oke, sekarang hal yang kedua apa? Hal yang kedua, mungkin kita harus menyadari ya, bahwa
profesi strategis dosen sebagai sebuah profesi. Nah, seringkali di channel saya ini juga, di Kampus Kita Viewpoint ini, dan juga di banyak video saya selalu mengatakan, kita harus memulai ya, menghargai profesi kita sebagai dosen. Profesi kita mulia, profesi kita strategis, ya. Kita guru kalau katakanlah dari TK sampai SMA gitu ya, SMU, SMK, ya kita di universitas, di akademik, ya di akademi, perguruan tinggi lah gitu ya. Melihat bahwa profesi kita ini untuk mendidik, ya mendidik, anak-anak kita lah, generasi muda gitu ya, generasi bangsa gitu ya, yang membuat mereka relevan. Sangat strategis bukan? Walaupun sekarang tantangannya juga makin besar, ya kan? Nggak harus datang ya, nggak harus klasikal, sekarang ada teknologi ya, mereka bisa belajar sendiri kalau kita nggak catch up dengan teknologi dan mencari sumber-sumber yang bagus, yang terkini juga ketinggalan. Ya, mahasiswa-mahasiswa itu juga lebih cerdas, lebih pintar, apalagi Gen Z gitu ya. Wah, mereka cepet banget deh gitu ya. Nah, kita harus menyesuaikan juga, kita harus adaptasi juga. Nah, di sini ya kembali pada posisi bahwa dosen itu adalah profesi ya, posisinya strategis, ya makanya ya kita harus lakukan sesuatu, sehingga dosen itu benar-benar diakui gitu ya. Nah, misalnya gini, sekarang sebagai dosen kita ya, mulai dari, tenaga pengajar, nah jenjang jabatan akademik kita. Kita harus dari jenjang jabatan akademik terendah menjadi asisten ahli, ya menjadi kemudian lektor, lektor kepala, dan menjadi guru besar. Nah itu kalau kita menghargai profesi kita, ya kita harus maksimal. Berusaha apapun itu kriterianya, tantangannya apa, kita harus bisa sampai guru besar. Nah seperti juga ya tagline dari channel ini ya, mewujudkan 1.000 ya, eee, profesor baru. Wah ternyata udah terpenuhi kayaknya nih ya. Sekarang belakangan nih, intermezzo sedikit, sekarang, banyak profesor-profesor baru gitu. Nah mungkin kayaknya saya harus tambah nih, ganti ya, mewujudkan mungkin, tambah 10.000 profesor baru gitu ya, nanti saya ganti deh. Oke, sekarang apalagi kalau kita membahas tentang tadi ya, jangan jadi dosen itu hal yang ketiga apa Prof? Oke. Nah, yang ketiga adalah sebagai dosen ya kita harus survive ya. Kita manusia ya, kita diciptakan di sini, di muka bumi, udah terlanjur di muka bumi ya kita harus survive. Lakukan yang terbaik. Kita juga manusia kan, apalagi kita juga punya keluarga yang harus kita hidupi ya. Saya nggak mau bicara seolah-olah itu dosen itu selalu, nggak mampu, selalu dalam posisinya sulit gitu ya. Kalau kita melihat dari perspektif tadi yang strategis, kita juga bisa kok banyak sumber-sumber lain ya, selain mungkin, pendapatan dari kampus yang bisa kita dapatkan, kita peroleh. Nah, memang poinnya ya nanti akan saya bahas di poin berikutnya yang menjadi penting. Jadi persoalannya adalah bukan semata-mata sebagai manusia harus survive mendapatkan dari berbagai macam sumber income-nya gitu ya, tetapi sebagai sebuah profesi, nah harusnya nah, itu juga memiliki standar yang baik gitu ya, sebagai awal yang sangat kompatibel atau kompetitif juga dengan profesi-profesi lain di industri-industri yang ada di Indonesia sekarang atau di dunia sekarang ya. Nah, khususnya Indonesia kali ya, kalau di luar sepertinya dosen juga happy-happy aja, load-nya juga, sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan, gajinya, benefit-nya gitu kira-kira ya. Nah, ini arti yang ingin saya sampaikan di poin ketiga ini ya, kita kalau dalam perspektif yang positif tentu, kita manusia kita harus survive, mau nggak mau kalau misalnya ya kebetulan di kampus kita ini, pendapatan kitanya tidak cukup atau, ya kurang atau minim, ya kita harus survive sebagai manusia ya. Dari A sampai Z kalau kita sebagai kepala keluarga gitu ya, wah pasti harus jumbalitan gitu ya, gimana lakukan yang terbaik ya. Saya juga pernah, mengalami hal itu dan kita harus semangat ya. Tidak ada pilihan lain lagi, ya kecuali kita harus melakukan yang terbaik. Nah, hal yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah, kemudian apa yang harus diperbaiki? Nah, saya setuju nih dengan kawan-kawan kita yang mengangkat, perdebatan tentang jangan jadi dosen ini adalah sebenarnya, dasarnya itu adalah kenapa ya profesi dosen ini kok secara umum ya, gampangnya nih, gamblangnya ya, gajinya kecil gitu ya, gajinya kecil, tugasnya banyak. Tuntutannya banyak gitu. Nah ini baik di pemerintahan ya, maksudnya perguruan tinggi negeri maupun, swasta ya, karena walaupun perguruan tinggi yang swasta kan aturannya ikut aturan negeri gitu ya, aturan pemerintah gitu ya, Kemendikbudristek. Nah ini sebenarnya,
hal yang fundamental yang menurut saya harus diperbaiki. Ya, walaupun kita tahu ya pemerintah sudah banyak juga, kalau kita sudah bersertifikasi dosen, wah itu luar biasa, ya. Kita sudah mendapatkan tambahan, apalagi kalau guru besar ya, mendapatkan tunjangan kehormatan juga, yang kita harus syukuri itu satu anugerah ya, yang bisa membuat kita kemudian makin banyak berkarya gitu. Nah, tapi memang benar satu hal penting, poin yang di sini yang diperbaiki adalah memang sistemnya, bagaimana, sistem, penggajian, memberikan, insentif kepada dosen, ya itu perlu diperbaiki, harus makin diperbaiki. Atau paling tidak, bagaimana menyesuaikan, load kerjanya itu ya harus diatur sedemikian rupa gitu ya. Nah, kalaupun nanti ada load kerja baru, tambahan baru, mestinya harus ada kompensasi-kompensasi baru gitu. Karena bekerja gitu ya, mengeluarkan tenaga tambahan dan harusnya berhak untuk mendapatkan kompensasi lebih gitu. Nah, itu mungkin ada beberapa hal yang, saya sampaikan ya terkait dengan, tagar jangan jadi dosen. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman, setuju atau punya pandangan lain ya, sekali lagi ini very timely ya, sangat relevan banget buat kita. Apalagi teman-teman yang baru merangkak menjadi karir sebagai dosen, ya kan. Adakah yang merasa dosen itu sambilan ya, "Wah saya ini, wah sebagai pengusaha, ya saya ingin berbagi maka saya jadi dosen." Nah gitu ya. Atau juga ada, tugas-tugas lain dan dosen ini bukan yang utama. Tapi saya yakin banyak sekali, ya seperti saya ini, eee, teman-teman di sana ya kolega dosen, melihat dosen itu sebagai sebuah, profesi yang memang kita tekuni sebagai hal yang utama. Jadi apapun yang harus kita hadapi dan itu mungkin bisa menjadi, pemicu kita, memperkuat kita lagi agar kita semakin semangat ya, tetap semangat untuk menjadi, dosen dan apapun ya, kreativitas kalau lagi kepepet tuh ya, kreativitas kita juga meningkat gitu kayaknya ya. Nah, lakukan, kita melihat dari dalam diri kita apa yang bisa kita lakukan. Nah, kita bahas itu lagi caranya survive itu nanti ada di video-video yang lainnya ya. Oke baik terima kasih semoga bermanfaat ya, diskusi kita kali ini. Jangan lupa ya kalau bermanfaat ya di-like, di-subscribe, yang belum subscribe, yang sudah, terima kasih banyak sudah subscribe channel ini, membantu channel ini berkembang untuk berkontribusi kepada karir teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi ya, sukses buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.